Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Bonjour, Bonjour, madam. madam. Selamat siang 12 B2 ya, selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Comment ça va? Ça va bien. Merci. Et vous? Alhamdulillah, je vais très bien. Merci. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar, gitu ya, walaupun di masa pandemi seperti ini. Baik, berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Madam ya akan cek kehadiran dari kelas 12 B2 ini ya. Sekaligus Madam pingin dengar suaranya. Jadi seperti biasa nanti ketika Madam panggil, kalian bisa sebutkan atau berikan jawaban responnya. Je suis présent untuk laki-laki, yang perempuan je suis présente. Sama? Oke, kita mulai dari Mahyang. Iya, madam. Lengkap semua, madam. Oui, je suis présente. Allez, Mahyang dicoba. Présent, madam. Oui. Oke, Melissa. Je suis présent. Merci. Morgan. Je suis présent, madame. Oui. Prima. Je suis présente, madame. Merci. Rahmi. Je suis présente, madame. Merci. Sri Puwaci. Oh, mungkin Sri Puwaci sedang pusing ya, nggak apa-apa. Nanti kita bisa lihat nanti ya. Kemudian Konatun. Oui, je suis présente, madame. Oui, merci. Tati. Je suis présente, madame. Tia. Je suis présent, madame. Yes, bagus. Suaranya keras ya. Semangat hari ini. Et puis Yunita. Oui, madame, je suis présente. Merci. Yuliantini. Je suis présente, madame. Alhamdulillah, vous êtes toujours là ya. On est là, kita semua lengkap. Berarti kita bisa mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Sebentar, Madam akan share. Wait. Iya. Baik, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai exprimer l'obligation. Ya. Apakah kalian familiar dengan istilah l'obligation? Ya, madam. Apa itu? Harus ya, madam. Harus Betul, gitu, madam. ya. Obligation artinya adalah keharusan. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menyatakan keharusan dalam bahasa Prancis. Nah, sebenarnya materi obligation ini sudah sedikit dibahas loh ketika di kelas 11 ya, ketika materi la disponibilité, kemudian ada la volonté, kemudian ada di sedikit materi refuser une invitation. Nah, ini berkaitan dengan kata kerja devoir. Ya, coba Madam ingin tahu, masih ingat nggak sih tentang kata kerja devoir? Coba Madam ingin. Sih, madam. Apa tuh? Mahyang tidak jadi kamar mandi ya? Sudah, madam. Cepet tadi. Oh, sudah. Oke. Rahmi, tolong fokus ya ke depan. Oke, terima Iya, kasih. madam. Tulang Lihat suka catatan, ngechat terus, madam. Iya, Lihat nggak apa-apa. catatan loh. Sudah, oke. Apa itu Mahyang devoir? Debar tuh harus, madam. Harus. Wajib. Masih, iya betul. Masih ingat cara penggunaan devoir? Tidak, madam. Oke, ya Madam sudah duga, nggak apa-apa ya. Kadang-kadang anak muda sekarang itu suka lupa mendadak. Tapi hari ini Madam akan ingatkan. Jadi nanti Madam akan berikan beberapa soal. Tugas kalian adalah menjawabnya. Tapi menjawabnya ini dengan cara yang tidak biasa. Kita jawab dengan bergerak. Oke, on va bouger. Ya, jadi nanti Madam akan berikan soal. Jika jawabannya A, maka kalian gunakan tangan kanan kalian untuk ke arah kiri seperti ini.
Coba. Kemudian jika jawabannya B, tangan kiri ya ke kanan. Seperti ini. Jika C, maka kalian harus berikan senyuman terbaik kalian. Ya, pastikan otot-otot di wajah kalian itu terlihat seperti di gambar. Nah, jika jawabannya D, kalian angkat kepala kalian ke atas dan ke bawah seperti ini. Oke, Madam akan cek dulu. Kita lihat, bagaimana kalau jawabannya A? Tangannya, tangan kanan. Ya, nggak apa-apa ya. Kalau B, seperti ini, betul. Kalau C, berikan senyum terbaiknya. Kalau D, hanya ke atas dan ke bawah. Nggak apa-apa ya, kita olahraga tipis-tipis dari pagi depan laptop pasti capek badannya. Oke, Madam akan share lagi. Ya, baik, Madam akan berikan soalnya, langsung kita jawab ya. Soal yang pertama. Titik-titik, itu dia duh. Ayo, jawabannya apa? Apakah A atau B? Oke. B. B, Madam. B. Coba Madam lihat B semua ya. Oke, Trebiang. Kayak gini ya ampun, maaf Madam. Iya, B tangan kiri. Oke, kemudian jawab berikutnya, soal berikutnya. Apa jawabannya? Berikutnya. C, betul. Tia sudah senyum-senyum. Tati jangan cemberut dong. Tati senyumnya mana? Nah, Melisa cantik sekali. Oke. Kemudian yang berikutnya nomor 5. Apa jawabannya? Untuk Bu? Betul. Mana Kona? Kona jangan bengong Kona. Mana tangannya? Oke. Morgan menghilang. Kamu menghilang dari peredaran. Oke. Baik, terima kasih. 12B2. Iya. Mohon maaf ya, ini jaringan Madam sepertinya bermasalah, tapi nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan. Baik, ya. Jadi Madam akan sampaikan bagaimana kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi materi hari ini. Yang pertama adalah nantinya kalian akan menyatakan kembali tindak tutur untuk menyatakan keharusan. Ya, kemudian nanti kalian akan menggunakan tindak tutur untuk menyatakan keharusan. Nah, lalu apakah tujuan pembelajaran hari ini? Jadi tujuan pembelajaran hari ini dengan model discovery learning, kalian sebagai peserta didik dapat menyatakan kembali dan menggunakan tindak tutur untuk menyatakan keharusan. Tentunya dengan rasa ingin tahu, kreatif, disiplin, dan kerjasama yang baik. Nah, ada kunci nih kerjasama yang baik, berarti nanti kalian akan bekerja dalam kelompok. Bagaimana? Nanti kita lihat. Nah, cakupan materi pada hari ini adalah kita akan membahas tindak tutur ya dalam bentuk l'obligation personnel dan l'obligation impersonnel. Oke, kita akan masuk ke dalam materi. Nah, perhatikan dokumen berikut ini. Perhatikan secara singkat saja, kira-kira ini dokumen apa? COVID, Madam. COVID. Poster, Madam. Betul, poster mengenai COVID. COVID. Nah, temanya berarti apa? COVID. Temanya COVID, secara umum temanya mengenai Madam, kayaknya Kesehatan mungkin Madam. Wih, terima kasih. bagaimana terima melindungi kasih. diri selama masa pandemi, Madam. Wow, bravo. Ya, berada bisa melihat secara umum. Nah, lalu menurut kalian, quel est le but? Apa tujuan dari poster ini? Mengingatkan kita Madam. Menyampaikan informasi. Disuruh pakai masker. Informasi Suruh Madam. pakai masker. Oke. Harus pakai Ya, masker. betul. Nah, jika iya, terima kasih. Jika dihubungkan dengan materi kita mengenai keharusan, kira-kira ini isinya apa ya? Harus pakai Harus masker. harus prokes, Madam. Bener nggak sih? Betul. Iya, saya setuju. Je suis d'accord avec vous ya. Kalian hebat sekali bisa mengidentifikasi ya sesuai dengan tema. Betul, dalam poster ini memuat tindak tutur kewajiban ya selama masa pandemi atau COVID-19. Nah, sebagai informasi juga, kalau kalian lihat di sini, COVID ini kira-kira perempuan atau laki-laki ya? Feminin atau maskulang ya? Perempuan, Madam. Perempuan, Madam. Dari mana? Mana? Itu Madam adalah Madam Betul. Lah itu untuk perempuan atau untuk laki-laki? perempuan, Madam. Perempuan. Perempuan.
Setuju, sudah kok avec vous. Jadi di Perancis, COVID ini dianggap sebagai kata benda bergender perempuan dari la maladie, penyakit. Nah, makanya kita akan sebut la COVID, bukan lagi le COVID. Ça va? Oke. Ensuite? Oke, nah berarti akan muncul identifikasi bagaimana sih kita mengungkapkan atau menyatakan menggunakan tindak tutur keharusan seperti yang ditampilkan dalam poster ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, Madam sudah bagi kalian menjadi beberapa grup, dilihat ya, Madam sudah berikan juga di WhatsApp grup. Silakan diperhatikan nanti dengan siapa kalian akan bekerja. Oke. Selanjutnya, on va regarder une vidéo. Écoutez bien. Apakah suaranya sudah muncul? Sudah, Madam. Bonjour, alors bienvenue à l'atelier du français. Nous recommençons la vidéo avec aujourd'hui une invitée surprise, Delphine. Une vidéo sur exprimer une obligation avec le verbe devoir et... Bien, très bonne vidéo à tous. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec un petit texte qui s'intitule « Allô, docteur ?» C'est parti. Je suis très malade, j'ai de la fièvre. Tu dois aller chez le docteur. Je n'aime pas aller chez le docteur. Mais il faut te soigner. Tu as raison, je dois prendre un rendez-vous. Et en plus, mon fils est malade aussi. Ok, donc vous devez prendre un rendez-vous rapidement. Oui, nous devons y aller aujourd'hui. Il faut appeler maintenant pour avoir un rendez-vous cet après-midi. Ok, j'appelle maintenant. Très bien. Oke. Yuk kita langsung bahas teksnya. Ini Madam sudah ambil, sudah screenshot teks yang ada di dalam video. Coba kita analisa secara singkat. Ini kira-kira mengenai apa ya, Nak? Temannya sakit, Madam. Oh, temannya sakit. Nah, Enggak, Madam, tentang sakit, Madam. Terus kayaknya pergi ke dokter ya, Madam ya. Ada dokter-dokternya, Oke. Madam. betul ya. Ada kata dokter di sini. Lalu kemudian ada apa lagi? Kalian kenali. Itu ada tu doa tuh berarti harus itu Madam devoir. Très bien. Vous devons, vous devez. Iya, itu kayaknya harus pergi ke ini ya, pergi ke rumah sakit. Ke dokter Kan itu. tuh doa Ale kan pergi ya kan, Madam ya? Kamu harus pergi. Betul, iya, ya. Jadi secara singkat saja, karena kalian sudah mengenali kata kerja devoir, kalian sudah bisa mengidentifikasi, oh di sini pasti ada tindak tutur menyatakan keharusan, ada doa, ya. Kemudian apakah menyatakan keharusan itu hanya dengan doa? Ya, nanti itulah yang harus kalian jawab di tugas kelompok nanti. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mahiang dan Rahmi, betul, ini berhubungan dengan dokter. Nah, kalau berhubungan dengan dokter, berarti yang berhubungan dokter itu sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Sakit, Madam. Betul, Sakit. kalau orang sakit harus ngapain? Ke dokter. Berobat, Madam. Cepat, Madam. Ke dokter, apalagi? Harus istirahat. Minum obat, istirahat. Menjaga ya. kesehatan, Madam. Menjaga. Istirahat. Kan sudah sakit masa menjaga kesehatan? Oh iya, Madam. Ya, minum obat, Madam. Minum obat ya. Jadi memang dalam video ini kita akan bahas lebih lanjut, tapi nanti di LKPD sekarang tugas kita adalah mengidentifikasi bagaimana sih cara mengungkapkan keharusan dalam bahasa Prancis. Oke, nah sekarang saatnya kalian berdiskusi dengan kelompok. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa cakupan materi hari ini adalah mengenai obligation personnel dan obligation impersonnel. Nah, apakah itu? Itu menjadi tugas kalian untuk mencari, ya. Kemudian, untuk mempermudah kalian, Madam sudah letakkan ada link yang bisa kalian kunjungi untuk mengumpulkan informasi, ya. Nanti setelah kalian sudah berdiskusi dengan teman, kalian tuangkan hasil diskusi kalian di Jamboard, ya, seperti ini. Nah, Madam coba
Sampaikan nih, tadi Madam sudah sampaikan di grup kelas, di grup classroom. Ini Madam sudah upload ya. Silahkan kalian buka filenya. Setelah itu kamu sampaikan, tulis hasil kesimpulannya di sini. Madam sudah buat. Ya, Madam sudah buat di sini ada untuk grup 1 tempatnya di sini, grup 2 di sini, grup 3 di sini. Ya, Madam berikan waktu 3 menit dari sekarang untuk bisa menyusun hasil diskusinya. Silakan. Kok ini saya disuruh sinkrirnya apa, Madam? Kamu sudah punya akun Google? Ini saya disuruh apa? Saya tadi menggunakan itu, Madam, tadi masuk ke dalam link yang Madam berikan. Kok disuruh sinkrir ya, Madam ya? Itu kamu suruh sign in dengan akun Google kamu di handphone. Oh iya, Madam, sudah bisa, Madam. Merci, Madam. Iya, Madam ingatkan lagi ya, untuk grup 1 itu ada Rahmi, Yunita, dan kemudian di grup 2 ada Tati, Tia, Sri Puaci, dan Yuliantini. Ya, jadi kalian diminta untuk menjelaskan apa itu obligation personnel dan obligation impersonnel. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke, ini saya lihat, oh grup 1 sudah hampir selesai ya. Ini sudah mulai menulis. Oke, baik. Oh, ada yang bikin grup baru, ada yang bikin baru. Silakan langsung berdiskusi. Oh, Melisa, Oke, Melisa. Ngerjain yang ini ya. Apa namanya satu lagi ya? Nah nih saya lihat sudah. Oke, kelompok 2, bagaimana Tia dan Tati? Oke, sudah. Oke, sedikit lagi. Bagus. Ini grup 3. Sudah selesai obligasi personel. Oke. Baik, waktunya sudah habis. Belum, Madam. Madam, tunggu tambah sedikit, Madam. Oke, ya. Nanti ya, tunggu. Ya, Madam tidak jadi download. Oke, ini. Oh, Prima sudah menulis. Nah, Udoke, Sudoa, wih, très bien. Oke, sedikit lagi ya, 1 menit lagi ya. Selesai tidak selesai, Madam download. Kita harus disiplin nak dalam mengerjakan tugas. Oke. Grup 1. Iya. Oke, ada kesulitan? Coba saya pantau lagi. Oke, ini Prima. Biang. Ini digeser sedikit lagi biar ada space. Oke. Sudah ya, waktunya sudah habis. Baik, saya close ya. Terima kasih. Oke, nah sekarang saatnya kita dengarkan presentasi dari teman kalian. Namun karena waktunya terbatas, Madam hanya tunjuk 1 kelompok saja. Baik, kalau begitu, Tia, apa kabar Tia? Sudah lelah ya Tia? Madam. Kita begini-gini lagi, biar semangat, jangan bertopang dagu ya. Oh iya, Madam. Maaf, Iya. Madam. Iya lagi kurang sehat, Madam. Oh iya, semoga lekas sembuh ya. Yes, Madam. Oke. Baik, silakan. Madam persilakan untuk grup 1 bisa mempresentasikan hasil temuannya. Saya dulu ya, Melisa, nanti baru Melisa ya. Ya, Terus silakan. contohnya Yunita.
Tadi madam, kalau menurut kelompok kami, jadi obligasi itu ada 2 macam, impersonel dan personel. Kalau impersonel itu menyatakan secara umum dan berlaku untuk semua orang. Rumusnya itu madam, il faut tan plus infinitif. Contoh kalimatnya, il faut manger, il faut dormir. Ya, Melisa. Ya, untuk yang kedua, Madam, di sini ada obligation personele. Obligation personele itu di sini bisa untuk menyatakan keharusan seseorang secara khusus. Di sini subjek, lalu verbo depoir, lalu infinitif. Contoh kalimatnya tu dois manger dan dormir. Oke, sebentar ya, Madam izin sebentar cek karena sepertinya banyak brui, ya banyak ada suara-suara tidak diinginkan. Madam tahu nih, coba Melisa dan Rahmi boleh baik, terima kasih. Yuli, masih semangat? Sepertinya lelah sekali, Tati juga matanya sudah kiep-kiep. Nah, sekarang saya berikan kesempatan untuk Yuli dan Tati memberikan respon ya atas tugas temannya. Ini Tati nge-freeze loh, diam saja. Oke. Oh, benar. Tati langsung keluar ya. Oke, baik. Baik. Tatinya Madam. Iya, sepertinya kemarin beli pulsa nggak sama jaringannya ya. Pantesan bermasalah. Oke. Baik, Yuli, bagaimana pendapat kamu tentang pekerjaan temannya? Ya bagus sih, hanya tadi kok itu ya bacanya yang PAUD gitu. Oh, begitu. Emang harusnya bagaimana, Yuli? Harusnya kan FO ya, Madam, yang benar ya. Oui, je suis d'accord avec Iya, toi. Oke. Oke. Udah betul sih, Madam. Oke. Tidak ada yang ingin tambahkan lagi ya, Yuli ya? Udah, Madam. Sudah cukup. Oke, terima kasih Yuli. Ya, Elizot, Madam mencatat nih keaktifannya. Tadi Yuli sudah berpendapat. Madam, saya mau. Oke, Mahyang, silakan. Satu, terakhir ya, Mahyang. Silakan Mahyang. Madam, kalau saya lihat berarti impersonel itu berarti dia bukan manusia ya, Madam ya. Kalau personel itu berarti subjeknya manusia gitu ya, Madam. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sebelum Madam jawab, mungkin ada yang bisa menambahkan atau mungkin dari kelompok satu? Ini bukan pertanyaan sih, Madam. Ini anun saya sendiri. Kalau saya lihat kalau dia personel berarti kan manusia, Madam. Berarti kalau impersonel itu berarti bukan manusia gitu, Madam. Oke. Berarti ini ilnya nih bukan il faut, ini berarti ilnya bukan manusia ya, Madam. Oke, terima kasih Mahyang. Madam tangkap pertanyaannya. Silakan, ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Mahyang? Saya, Madam, kami, Madam. Silakan Rahmi. Itu Mahyang, yang satu tadi il apa tadi, Madam? Ilfo, Madam ya? Betul, ilfo. Ilfo tan plus infinitif itu bukan untuk tetap untuk orang, tapi untuk umum. Jadi secara umum seperti itu. Sedangkan untuk yang kedua tadi itu yang subjek tambah kata kerja devoirnya itu khusus. Jadi jelas diperuntukkan untuk siapa. Seperti itu. Iya nggak, Madam? Tadi soalnya kayak bacanya dapatnya gitu, Madam. Oke, betul. Baik, terima kasih. Nanti Madam akan memberikan penguatan. Baik, karena tadi sudah banyak yang memberikan respon, dan waktu kita tidak banyak, terpaksa Madam stop share dulu ya. Madam akan kasih penguatan terlebih dahulu. Sebentar. Baik, nah sekarang saatnya Madam berikan penguatan ya. Ini ada pendapat menarik sekali dari Mahyang bahwa kalau impersonel itu bukan orang ya, Madam. Kalau personel itu untuk orang ya. Jadi l'obligation impersonel itu adalah tindak tutur menyatakan keharusan yang dikenakan secara umum ya. Jadi une règle générale. Jadi sebuah aturan yang umum yang dapat diaplikasikan ke semua orang. S'applique à tout le monde. Mau kaya, mau miskin, mau muda, mau tua, ya, mau pendek, mau tinggi, apapun, ya, selama masih dikategorikan sebagai manusia, maka ini bisa diaplikasikan ke semua orang.
ya. Nah, ini mengandung sebuah kewajiban yang umum. Contoh, il faut faire du sport, ya. Apakah yang berolahraga itu kewajiban orang tertentu? Coba, apakah yang berolahraga itu hanya yang muda? Bagaimana menurut kalian? Semua madam. Semua juga wajib, harus madam. olahraga madam biar tetap sehat. Betul, ya. Mau muda, mau tua, mau kaya, mau miskin, semuanya harus melakukan olahraga. Supaya apa? Supaya badannya sehat. Jadi itu adalah sebuah kewajiban untuk semua orang. Ya, sedangkan obligasi personel ini kita terkait dengan siapa kita berbicara. Ya, contohnya saya berbicara kepada Yuli atau kepada Tati, gitu ya. Karena mereka berdua ini tidak suka makan sayur dan buah, maka saya bisa bilang, "Hei kamu Tati, hei kamu Yuli, kamu harus makan sayur dan buah." Gitu. Jadi jelas kepada siapa saya berbicara. Kamu memberikan kewajiban, menyatakan kewajiban kepada si A, si B, mereka, dia perempuan, dia laki-laki, jelas kepada siapa kita mengutarakan kewajiban itu. Itu disebut sebagai l'obligation personnelle. Sabah, Mahiang, terjawab pertanyaannya? Iya, Madam, tapi saya sudah lapar Madam, mau istirahat. Betul, ini Madam juga mau selesaikan. Terima kasih. Nah, jadi saya tunjuk satu orang, silakan Tia untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Madam. Tadi Madam sudah mengajarkan mengenai obligation personel dan obligation impersonel. Kalau obligation personel digunakan untuk khusus untuk orang tertentu. Misalkan tu dois prendre des médicaments untuk orang tertentu. Tidak semua orang perlu medikamen gitu. Kemudian tadi Madam juga bilang obligation impersonel, obligation yang ditujukan khusus obligation yang digunakan secara umum, misalkan il faut protéger la nature, misalkan seperti itu. Begitu Madam yang saya tangkap. Baik, terima kasih très bien Tia atas penarikan kesimpulannya. Jadi sudah jelas ya. Nah, untuk mengevaluasi pemahaman kalian, silahkan kalian akses evaluasi ini. Ya, Madam kirimkan di chat. Ya. Baik, Madam hentikan dulu. Kemudian Madam akan posting di Google Classroom-nya. Silakan sebagai bentuk evaluasi pada hari ini. Madam berikan waktu 1 menit untuk mengakses. Iya. Baik, jangan lupa berikan nama ya. Oke, ini Madam lihat sudah semuanya mengerjakan. Biang, nanti Madam akan share bagaimana hasil pembelajaran evaluasi kalian pada hari ini. Ditunggu ya. Karena waktunya sudah habis, Madam kira Madam cukupkan sampai di sini. Namun sebelum itu, Madam ingatkan sekali lagi bahwa LKPD yang sudah Madam berikan di Google Classroom harap dikerjakan. Ya, harap dikerjakan LKPD-nya. Nanti akan kalian wajib kumpulkan di Google Drive yang sudah Madam sediakan. Baik, itu dia pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Madam berharap apa yang dipelajari hari ini bisa meningkatkan kesadaran kita ya, bahwa di Perancis pun ada mengungkapkan tindak tutur keharusan. Jadi kita harus sadar bahwa sebagai manusia kita punya kewajiban, terutama sebagai peserta didik ya, sudah harus tahu bagaimana kewajibannya di sekolah maupun di kelas. Madam akhiri, merci beaucoup pour votre attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir. Waalaikumsalam. Merci. Au revoir, Madam. Au revoir, Madam. Au revoir.